Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mata kuliah Psikologi Abnormal yang dibimbing oleh Bapak Syahri Ramadan SPSI MSI, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yaitu paradigma psikopatologi dan psikoterapi. Apa itu paradigma? Thomas Kuhn berpendapat kerangka konseptual atau model yang dengannya seorang ilmuwan bekerja. Sejak awal penelitikan ilmiah tentang perilaku abnormal dimulai, terdapat dua sudut pandang utama yang berkembang. Satu, somatogenik yang berasumsi bahwa setiap gejala mental disebabkan oleh suatu ketidakberfungsian fisik. Dua, psikogenik yang berasumsi bahwa adanya sakit yang tidak bermasalah atau sukar dipahami secara fisik harus dijelaskan dalam terma-terma psikologis. Psikologi abnormal kontemporer mengenal setidaknya 5 paradigma atau model utama, yaitu 1. Paradigma fisiologis, biasanya mengarah pada model penyakit atau medis. Maher mengatakan perilaku menyimpang diistilahkan sebagai patologi dan diklasifikasikan berdasarkan simptom, di mana pengklasifikasiannya disebut diagnosis. 2. Paradigma psikoanalisis bisa dikatakan paling populer dalam bidang psikopatologi dan terapi. Sigmund Freud yang dianggap sebagai bapak psikoanalisa membagi jiwa ke dalam 3 bagian prinsipil, yaitu ID, ego, dan superego. ID hadir sejak kelahiran manusia yang menjadi bagian dari kepribadian yang membangun semua energi yang menggerakkan jiwa. Ego tugas utamanya adalah berhubungan dengan realitas melalui fungsi-fungsi perencanaan dan membuat keputusan. Jadi, ego bergerak di atas prinsip kenyataan. Superego berkembang melalui resolusi dari konflik Oedipal yang secara umum, hal ini ekuivalen dengan apa yang disebut sebagai nurani atau kata hati. Tiga, Behavioral of Learning Paradigm muncul ketika John B. Watson memproklamirkan psikologi sebagai disiplin keilmuan yang harus didekati secara objektif eksperimental. Maka dimulailah berbagai eksperimentasi untuk menyelidiki aspek pembelajaran dari perilaku di atas teori stimulus respons. 4. Psikologi kognitif fokus pada bagaimana seseorang menstrukturkan pengalamannya, bagaimana mereka menjadi menyadarinya, dan mentransformasikan rangsangan ke dalam informasi yang berguna. 5. Paradigma humanistik. Abraham Maslow menyajikan pandangan psikologi humanistik yang mengakui individu sebagai makhluk yang pada dasarnya positif, sehat, unik, aktif, penuh potensi, bertujuan, dan baik. Implikasi paling penting dari paradigma adalah pengaruhnya terhadap cara seseorang peneliti mencari jawaban atas suatu persoalan yang ada. Psikopatologi sebagai objek psikoterapi Islami. Patologi adalah pengetahuan tentang penyakit atau gangguan, sedang
Psikopatologi adalah cabang psikologi yang berkepentingan untuk menyelidiki penyakit atau gangguan mental dan gejala-gejala abnormal lainnya. Dalam tinjauan psikologi, psikopatologi dapat bertolak dari 3 asumsi yang masing-masing memiliki aplikasi psikologis yang berbeda. Asumsi pertama dikembangkan oleh aliran psikoanalisa yang ditokohi oleh Sigmund Freud. Menurut Freud, pada dasarnya jiwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan sakit, jahat, buruk, bersifat negatif, atau merusak. Asumsi ketiga dikembangkan aliran behavioristik oleh B.F. Skinner. Menurut aliran ini, pada dasarnya jiwa manusia itu dilahirkan dalam kondisi netral atau tidak sakit dan tidak sehat, seperti tabula rasa atau kertas putih, hanya lingkungan yang menentukan arah ke perkembangan jiwa tersebut. Asumsi ketiga dikembangkan aliran humanistik yang ditokohi Abraham Maslow dan Carl Rogers. Menurut aliran ini, jiwa manusia dilahirkan dalam kondisi sadar, bebas, bertanggung jawab, dan dibimbing oleh daya-daya positif yang berasal dari dirinya sendiri ke arah pemekaran seluruh potensi manusia secara penuh. Menurut Atkinson, terdapat 6 kriteria untuk menentukan kesehatan mental seseorang, yaitu: pertama, adanya persepsi yang realistik dan efisien. Kedua, mengenali diri sendiri baik berkaitan dengan kesadaran ataupun motifnya. Ketiga, kemampuan untuk mengendalikan perilaku secara sadar. Keenam, memiliki harga diri dan dirinya dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya. Kelima, kemampuan untuk membentuk ikatan kasih. Keenam, ada jiwa yang antusias yang mendorong seseorang untuk mencapai produktivitas. Psikopatologi dalam kajian Islam dapat dibagi dalam 2 kategori. Pertama, bersifat duniawi. Macam-macam psikopatologi dalam kategori ini berupa gejala-gejala atau penyakit kejiwaan yang telah dirumuskan dalam wacana psikologi kontemporer. Kedua, bersifat ukhrawi, berupa penyakit akibat penyimpangan norma-norma atau nilai-nilai moral, spiritual, dan agama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.